Jumpa lagi di Jago Bisnis, nggak keren. Di suasana yang segar seperti ini, rasanya seru kalau kita ngobrolin tentang tanaman, ya kan? Nah, di sini ada Filatin. Filatin adalah sebuah usaha yang fokus kepada tanaman-tanaman obat ataupun tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Bagaimana tentang seluk-beluk tentang Filatin ini? Yuk kita ngobrol dengan ownernya yuk. Nah, kita sekarang sudah bersama Mbak Pik dari Filatin. Mbak, selamat sore Mbak. Sore. Ini saya nih tertarik sekali dengan usahanya Mbaknya ini. Ini sudah berapa lama Mbak? Sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi tepatnya mulai tanggal berapa, bulan berapa, masih ingat nggak? Kalau nggak salah itu Oktober. Nah, Mbak, apa yang mendasari Mbak untuk punya ide bikin usaha ini? Ini unik loh. Ini memang khusus untuk tanaman-tanaman yang mempunyai nilai bagus untuk kesehatan gitu ya. Nah, apa yang mendasari? Karena saya juga suka yang herbal. Awalnya suka yang herbal, terus akhirnya nanam sendiri dan terus ditawarkan pertama ke teman-teman gitu. Iya. Terus akhirnya berkembang gitu. Nah, teman-teman di sini ada pohon tin ya, ada pohon tin, ada pohon bidara. Iya. Terus ini saya lihat ada juga stroberi gitu ya, terus ada juga anggur ada juga. Nah, ini salah satu usaha yang diawali dengan kebutuhan pribadi. Jadi awalnya Mbak Pik ini suka herbal, akhirnya jadi bisnis. Jadi ide bisnis pun bisa dari kebutuhan kita sendiri ya, gitu ya Mbak ya. Nah, di sini ini tanaman tin ya Mbak ya, pohon tin ya. Tin ini ada berapa macam Mbak? Ada berapa jenis? Kalau jenisnya itu sekitar 300-an lebih. 300-an lebih. Tapi di sini ada beberapa jenis juga ya. Nggak cuma satu jenis aja ya. Nah, jadi awalnya yang dulu pertama kali Mbaknya nanem tin dulu kah atau bidara? Awalnya mint dulu. Oh, awalnya malah daun mint ya. Terus berkembang bidara. Terus bidara. Oh, gitu. Lah, kalau prospeknya sendiri Mbak, banyak nggak ini pelanggannya gitu? Maksudnya apakah perlu edukasi dulu ke masyarakat atau memang sudah ada pelanggan khusus gitu? Belum. Kalau tin itu masih langka. Masih langka. Iya. Maksudnya langka pohonnya atau orang itu belum begitu tahu ya? Belum begitu tahu. Oh, gitu. Jadi perlu adanya edukasi ke masyarakat apa manfaatnya tin, apa manfaatnya bidara gitu ya. Kalau selama ini strategi pasar apa yang Mbak lakukan, misalnya untuk edukasi atau untuk memperkenalkan ke masyarakat? Kalau misalnya di CFD itu saya sebar brosur. Oh, di Car Free Day, sebar brosur gitu. Terus sambil jelasin kalau misalnya ada orang tanya gitu ya, dijelaskan. Jadi untuk jenis usaha seperti ini produk knowledge-nya harus bagus ya. Jadi kalau misalnya ada orang tanya gitu pasti bisa menjelaskan gitu ya. Iya, gitu. Kalau selama ini penjualan selain di Car Free Day berarti kan secara offline ya. Ada online juga? Online. Online itu maksudnya bisa kirim keluar daerah atau bagaimana? Bisa. Terus pemasarannya juga melalui online juga. Oh, jadi by foto terus keterangan-keterangan gitu ya, dan bisa kirim keluar kota. Bisa. Kalau untuk keluar kota yang seperti ini kah atau yang bentuk biji? Yang gini, Sotekan? cangkok. Oh, yang cangkok. Terus pengemasannya? Pengemasannya Kardus. Oh, jadi dia dilapis gitu atau ada bungkus khusus atau bagaimana enggak ya? Enggak, kayak gini aja terus langsung masukkan kardus gitu. Dia tahan berapa hari pengiriman? Kalau fresh cangkok itu 8 harian. Oh, jadi 8 hari perjalanan di dalam paket itu dia masih bertahan. Jadi untuk teman-teman yang di luar kota pun masih tetap bisa dilayanin gitu ya. Iya. Oh, gitu. Nah, di sini ada bisa dibilang diversifikasi produk dari tanaman-tanaman herbal tadi. Jadi di Filatin ini nggak hanya menjual bibit tanaman dalam bentuk cangkok atau biji,
atau juga tanaman yang sudah ready di dalam media tanam. Tapi ini juga ada produk ini apa Mbak? Ini minuman kesehatan gitu ya? Nah, ini minuman kesehatan dari buah tin. Daunnya ya? Oh, dari daun tin. Jadi ini sudah ready to serve, jadi bisa langsung dikonsumsi. Bila disimpan dalam kulkas ya, lemari pendingin, itu dia bisa bertahan hingga 7. Oh ya, seminggu gitu, seminggu. Jadi misalnya kita beli terus kita stok di kulkas, bisa dalam jangka waktu seminggu dia masih bisa dikonsumsi. Kalau untuk misalnya di suhu ruang dia 1 hari, kalau misalnya sudah dibuka gitu kan ya 1 hari, jadi kayak teh gitu kan. Nah, ini fungsinya apa Mbak kalau untuk tin? Kalau tin itu fungsinya itu pertama untuk stamina. Oke. Terus jadi untuk supaya kita lebih terasa segar gitu ya. Oh gitu. Terus untuk diabetes. Oh, bagus juga untuk diabetes ya. Jadi maksudnya dia membantu menetralkan kadar gula darah dalam tubuh. Oh gitu. Jadi ini yang biasa dipasarkan ini kemasan ini ya, botol seperti ini gitu ya. Nah, ini ada yang unik lagi nih. Ini ada bidara ya. Bubuk bidara, terus ada bubuk yang ini kelor. Kelor, terus ini tin ya. Iya. Oh, oke. Jadi ini dalam bentuk daun keringnya. Jadi prosesnya dia dikeringkan daunnya gitu, sama dengan yang bubuk seperti ini. Nah, nanti mengkonsumsinya seperti apa, Mbak? Kalau yang ini bisa diseduh ya, atau direbus. Oh, diseduh atau direbus gitu. Jadi diminum seperti biasa gitu. Bisa ditambahkan gula sendiri atau gitu. Min, ditambahkan daun mint juga bisa. Ditambahkan daun mint. Oh, yang ini ada daun mintnya ya. Ini ada daun mintnya. Ini kan yang ori. Oh, gitu. Tanpa mint. Jadi, nah kalau yang ini dia dari daun segarnya atau bagaimana? Daun segar. Oh, jadi bukan ini diseduhkan gitu? Daun segarnya ya. Iya. Oh, wah, ini menarik sekali Mbak. Ini biasanya dipasarkan di via sosmed gitu, sosial media gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk produk yang segar ini, yang sudah diseduh ini dia manis atau tawar? Manis, agak manis karena kan nggak banyak yang bilang. Oh, pakai gula tapi tidak banyak gitu ya. Iya. Jadi nggak terlalu banyak konsumsi gula yang kalau kita misalnya mengkonsumsi ini gitu ya. Kalau untuk bisa untuk terapi kan. Kalau terapi itu harusnya nggak pakai gula sama sekali, apalagi untuk diabetes. Oh gitu ya. Kalau misalnya pengen rasa manis bisa ditambahin madu atau daun stevia. Oh iya. Jadi ini konsumen sendiri dia bisa order nggak, misalnya Mbak, karena saya diabetes saya minta yang seduhan tapi nggak pakai gula gitu, bisa ya? Bisa juga. Kalau yang ini agak manis gitu ya. Coba Mbak. Oke. Saya coba ya. Oke teman-teman, ini kita coba. Ini adalah minuman seduhan dari daun tin gitu ya. Rasa mint ya. Seger loh. Seger ini. Jadi bagus sih. Jadi kalau misalnya panas-panas, hari panas gitu, bikin tambah seger gitu, dan tentunya bermanfaat. Jauh lebih bermanfaat daripada minuman-minuman biasa gitu kan, karena ini dari daun tin dan daun mint. Ini sekarang kita sedang berada di antara tanaman-tanaman tin. Tadi saya lihat ada yang Green Jordan, terus kodenya ada itu Laradec ya? Iya. Itu apa Mbak? Itu nama jenisnya, nama variannya. Oh, nama variannya. Apakah itu berdasarkan dari mana dia berasal atau memang jenisnya gitu? Dari mana dia berasal, terus jenis buahnya. Oh, jadi buahnya juga macam-macam jenis ya? Iya. Selama ini pernah nggak Mbak jual buahnya gitu? Belum ya. Jadi daun aja, terus sama ini bibit ya. Oke. Oh iya Mbak, ini kan lagi ada pandemi COVID nih. Terdampak nggak Mbak? Terdampak sih. Oh, terdampak ya. Hampir semua bisnis pasti terdampak. Terutama di bidang apa Mbak terdampaknya? Penjualan sama pengirimannya itu. Oh iya, pengiriman, karena memang ya
saat itu ada sempat beberapa kota yang menerapkan PSBB ya, sehingga untuk pengiriman agak terhambat gitu ya. Mudah-mudahan sebentar lagi semuanya sudah segera pulih kembali ya, apalagi ini new normal sudah mulai diberlakukan, jadi semoga tidak berimbas terlalu parah pada bisnis kita semua ya Mbak ya, amin. Nah teman-teman, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Pik, owner dari Filatin, yang bisnisnya adalah berkaitan dengan tanaman herbal. Jadi mulai dari bibitnya, cangkokannya, atau tanaman yang sudah siap di media tanam, plus Mbak Pik juga punya diversifikasi produk berupa teh daun, dari daun tin atau daun kelor atau daun bidara ya, dan juga minuman segar siap sajinya. Oke teman-teman, tetap semangat. Walaupun pandemi, kita harus tetap bisa menghadapi semua tantangan ini dan selalu berkembang untuk bisnis kita semua. Oke, terima kasih untuk bincang-bincangnya Mbak. Wah, ini luar biasa segar sekali di sini. Jadi menyenangkan, saya bersemangat sekali. Tapi sampai ketemu di video Jago Bisnis selanjutnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari semua video-video kami. Jago bisnis, nggak bisnis, nggak keren. Sampai jumpa.